Putri KW kembali gagal taklukkan rival bebuyutannya Han Yu untuk kelima kalinya. Tapi siapa sangka, kekalahan ini justru bisa jadi titik balik terbesar dalam karirnya menjelang Indonesia Open 2025. Hai, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel kesayangan kalian yang membahas serba-serbi dunia tepok bulu, dari lapangan lokal hingga panggung dunia. Dan hari ini, kita akan bahas kabar hangat langsung dari Axiata Arena, Kuala Lumpur. Yap, ini tentang salah satu tunggal putri kebanggaan Indonesia, Putri Kusumawardhani, yang baru saja menyelesaikan kiprahnya di Malaysia Masters 2025. Tapi jangan buru-buru kecewa dulu, karena ada banyak hal menarik yang bisa kita kulik dari penampilan dan rencana sang atlet muda ini. Yuk, langsung aja kita bahas. Putri KW, sapaan akrab Putri Kusumawardhani, harus mengakui keunggulan-unggulan kedua asal Tiongkok, Han Yu, di babak perempat final Malaysia Masters 2025. Dalam pertandingan yang berlangsung di Axiata Arena, Putri menyerah 2 game langsung dengan skor 12-21 dan 13-21. Dari skor aja udah kelihatan, ini memang bukan pertandingan mudah buat Putri. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di lapangan? Dari pengakuan Putri sendiri, permainan kali ini kurang maksimal. Ia banyak melakukan kesalahan sendiri, dan kurang konsisten dalam menerapkan pola permainan yang seharusnya jadi kekuatannya. Bahkan meskipun sempat unggul di awal game pertama dan kedua, keunggulan itu tidak bisa ia pertahankan. Bukan hanya sekali, ini merupakan kekalahan kelima secara berturut-turut dari Han Yu. Dan seperti yang disampaikan Putri, pemain top 10 dunia seperti Han Yu memang terkenal sangat safe, jarang melakukan kesalahan sendiri, dan punya pertahanan yang kokoh luar biasa. Sementara Putri masih harus memperbaiki sisi mental dan mengurangi unforced error yang menjadi bumerang dalam laga-laga krusial seperti ini. Namun, yang patut diapresiasi adalah sikap positif dari Putri pasca kekalahan ini. Tidak ada ratapan, tidak ada menyalahkan lawan atau kondisi. Justru, Putri langsung mengalihkan fokus ke turnamen besar berikutnya, yaitu Indonesia Open 2025, yang akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, mulai tanggal 3 hingga 8 Juni nanti. Dan ini bukan turnamen sembarangan, Sobat Catatan Badminton. Indonesia Open adalah ajang bergengsi dengan level Super 1000 dalam kalender BWF World Tour. Artinya, ini adalah turnamen kelas atas, tempat para raksasa bulu tangkis dunia berkumpul dan saling adu gengsi. Jadi, tidak heran kalau Putri benar-benar ingin tampil maksimal di rumah sendiri, di depan publik tanah air. Dalam pernyataannya, Putri menyebut bahwa ia ingin meningkatkan aspek fisik dalam persiapan menuju Indonesia Open. Ia tahu, untuk bisa bersaing dengan pemain papan atas dunia, stamina dan kekuatan fisik jadi modal utama. Apalagi menghadapi tekanan dari penonton tuan rumah yang pasti berharap besar pada para pemain Indonesia. Sayangnya, tersingkirnya Putri dari Malaysia Masters juga berarti berakhirnya harapan sektor tunggal putri Indonesia di turnamen ini. Namun, Indonesia masih punya asa di sektor ganda putri. Ada 3 pasangan yang masih bertahan saat itu. Yang pertama adalah pasangan Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum, yang sudah lebih dulu memastikan tiket semifinal. Sementara 2 pasangan lainnya, Lani Tria Mayasari dengan Siti Fadia Silva Ramadhanti, serta Febriana Dwi Puji Kusuma berduet dengan Amalia Cahaya Pratiwi, tengah berjuang di babak perempat final. Jadi meskipun sektor tunggal putri belum membuahkan hasil maksimal, sektor ganda putri masih menjaga asa merah putih di ajang ini. Ini menunjukkan betapa kompetitifnya dunia bulu tangkis saat ini. Performa naik turun adalah hal yang lumrah, tapi bagaimana seorang atlet merespons kegagalan adalah kunci dari kemajuan mereka. Putri KW adalah salah satu talenta muda terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah masuk jajaran 20 besar dunia. Perjuangannya memang belum sempurna, tapi langkahnya jelas. Ia terus belajar dari kekalahan, dan menjadikan setiap turnamen sebagai tempat pembuktian diri. Apalagi di Indonesia Open nanti, ia punya peluang besar untuk mencuri perhatian publik dan menorehkan hasil yang lebih baik. Mental juara bukan tentang selalu menang, tapi tentang bagaimana bangkit setelah kalah. Dan Putri KW sudah menunjukkan karakter itu. Dengan seminggu masa persiapan menuju Indonesia Open, besar harapan kita semua ia bisa tampil lebih siap, lebih tenang, dan lebih tajam di setiap pukulannya. Sebab bertanding di kandang sendiri itu bukan hanya tentang gengsi, tapi juga tentang membangkitkan semangat seluruh pecinta bulu tangkis Indonesia. Nah, Sobat Catatan Badminton, itu dia update lengkap dari perjalanan Putri KW di Malaysia Masters dan harapannya menjelang Indonesia Open 2025. Yuk, kita dukung terus perjuangan para atlet kita dengan semangat dan doa terbaik. Jangan lupa like, komen pendapat kalian di bawah,
Dan tentu aja subscribe channel Catatan Badminton biar nggak ketinggalan kabar-kabar seru lainnya seputar dunia bulu tangkis. Semua harapan Indonesia di Malaysia Masters 2025 runtuh hanya dalam waktu 56 menit. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kekalahan dramatis Apri, Feby? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu setia menemani kamu dengan kabar-kabar seru dan terkini seputar dunia bulu tangkis. Hari ini, kita akan bahas hasil mengejutkan dari turnamen Malaysia Masters 2025, turnamen level Super 500 yang ternyata berakhir dengan kabar kurang menyenangkan bagi para pecinta badminton tanah air. Ya, satu-satunya harapan Indonesia di babak semifinal, pasangan ganda putri Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum, harus mengakui keunggulan pasangan kuat dari Cina. Indonesia pun resmi tanpa wakil di partai final Malaysia Masters tahun ini. Wah, gimana ceritanya? Yuk, kita ulas. Langsung ke intinya. Bertempat di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025, pasangan Apri dan Feby turun menghadapi unggulan pertama asal Cina, Liu Shengshu dan Tan Ning. Laga ini jelas bukan pertandingan mudah, tapi awalnya justru penuh harapan. Apri dan Feby tampil meyakinkan di game pertama. Mereka bermain agresif, tajam, dan penuh percaya diri. Skor sempat menunjukkan keunggulan 6-2 untuk pasangan Indonesia. Saat jeda game pertama, Apri dan Feby masih memimpin 11-8. Bahkan, mereka menambah 5 poin secara beruntun yang membuat pasangan Cina mulai kelabakan. Dalam tempo 19 menit, game pertama sukses direbut Apri dan Feby dengan skor meyakinkan 21-12. Sebuah start yang luar biasa dan bikin kita semua berharap besar. Namun, segalanya berubah drastis di game kedua. Liu dan Tan menunjukkan kelas mereka sebagai unggulan pertama dunia. Mereka bermain jauh lebih solid dan nyaris tanpa celah. Saat interval game kedua, pasangan Cina sudah unggul jauh 11-4. Skor akhirnya, 21-7 untuk Liu dan Tan. Sebuah pembalasan yang sangat telak dan bikin situasi jadi serba tidak pasti. Game ketiga pun jadi penentu. Dan disinilah drama sesungguhnya terjadi. Awalnya, pertarungan masih berlangsung seimbang, poin saling susul-menyusul. Tapi kemudian, Liu dan Tan menampilkan performa luar biasa. Bayangkan, mereka mencetak 10 poin beruntun yang membuat skor langsung melesat menjadi 11-2 saat interval. Sebuah dominasi mutlak yang bikin peluang Indonesia makin menipis. Sayangnya, keajaiban tak terjadi. Apri dan Feby kesulitan mengembangkan permainan mereka. Bola-bola mereka seringkali terbaca, dan tekanan dari pasangan Cina benar-benar tak tertahankan. Game ketiga akhirnya ditutup dengan skor 9-21. Total durasi pertandingan ini adalah 56 menit. Namun dominasi Liu dan Tan di dua game terakhir benar-benar tidak terbendung. Dengan kekalahan ini, Apriani Rahayu dan Feby Setianingrum resmi tersingkir di babak semifinal Malaysia Masters 2025. Dan yang lebih menyedihkan, kekalahan ini juga menandai bahwa Indonesia tidak memiliki satupun wakil di babak final turnamen ini yang akan digelar hari Minggu, tanggal 25 Mei. Sebuah pukulan telak untuk bulu tangkis Indonesia. Tapi, di balik kekalahan ini, kita tetap perlu memberikan apresiasi. Karena ini adalah turnamen ketiga bagi pasangan Apri dan Feby sejak mereka dipasangkan di awal bulan Mei. Sebelumnya di Taipei Open 2025, mereka bahkan hanya mampu bertahan sampai babak kedua. Melangkah ke semifinal di Malaysia Masters jelas menunjukkan perkembangan yang positif. Meski masih banyak yang perlu dibenahi, terutama saat menghadapi lawan-lawan papan atas dunia. Menariknya, performa Apri dan Feby juga menandai kembalinya Apriani ke level turnamen besar bersama pasangan barunya setelah sempat absen akibat cedera dan transisi pasangan. Sementara bagi Feby, ini adalah panggung besar pertamanya. Jadi wajar kalau chemistry mereka masih terus dibangun. Lalu, apa pelajaran yang bisa diambil dari kekalahan ini? Yang pasti, ganda putri Indonesia butuh regenerasi yang solid. Setelah Grecia Poli pensiun dan Apriani berjuang mencari pasangan yang ideal, sektor ini memang belum menemukan kestabilan. Tapi dengan adanya pasangan baru seperti Apri dan Feby, harapan itu tetap ada. Butuh proses, latihan intensif, dan jam terbang tinggi untuk bisa bersaing di level elit dunia. Sekali lagi, Malaysia Masters 2025 harus jadi momen refleksi. Kekalahan memang pahit, tapi justru dari kekalahanlah, mental juara dibentuk. Semoga ini bukan akhir, melainkan awal dari kisah yang lebih besar bagi Apri dan Feby. Dan buat kamu, Sobat Catatan Badminton, tetap dukung para atlet kita, ya. Jangan lupa beri semangat di kolom komentar dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar makin banyak yang tahu perkembangan terbaru bulu tangkis Indonesia. Oke, itu dia ulasan kita kali ini tentang kekalahan Apri dan Feby di semifinal Malaysia Masters 2025. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update-update menarik lainnya seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan tetap semangat dukung bulu tangkis Indonesia. Catatan badminton, pamit dulu, sampai ketemu lagi.